Hobi adalah salah satu sarana aktualisasi diri yang dalam teorinya menggunakan semua kemampuan diri untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa lakukan. Ahli jiwa Abraham Maslow dalam bukunya Hierarchy of Needs menggunakan istilah aktualisasi diri sebagai kebutuhan dan pencapaian tertinggi seorang manusia. Ternyata di kota Parepare banyak komunitas unik dalam menyalurkan atau mewadahi hobi mereka untuk lebih memperkental antusiasme dalam menggeluti suatu hobi. Hobi bukan sekadar aktivitas yang kita lakukan di waktu senggang saja. Terus sepenting apa sih hobi itu? Pertama, hobi penting karena membuat kita mengatur waktu untuk work-life balance. Terkadang kita tidak sadar kalau kita overwork. Terkadang kita tidak sadar kalau kita terlalu banyak kerja, dari pagi sampai malam, mengerjakan kerjaan terus sampai kadang-kadang kurang mengistirahatkan pikiran. Dan di sini hobi mempunyai peran penting untuk membagi waktu Anda. Karena kita punya hobi, pasti kita akan menyisihkan waktu untuk melakukan hobi itu, dan saat kita melakukan hobi otomatis kita juga mengistirahatkan otak dari beban kerjaan yang menumpuk. Membuat pikiran keluar sejenak dari realitas hidup yang menjemukan, sehingga kita akan lebih fresh ketika kembali bekerja. Parepare Toys Community atau bisa disingkat PTC adalah wadah atau komunitas para kolektor mainan atau action figure yang sangat solid dan sering berkegiatan melalui acara pameran atau gathering yang sudah mereka jadwalkan atau rencanakan. Parepare Toys Community atau PTC juga selalu menjadi trendsetter dunia kolektor mainan atau action figure di kota Parepare. Saya Abdul Basit, biasa dipanggil Aco. Saya bagian dari Parepare Toys Community. Kami sendiri resminya sebenarnya dari 2018, jadi ya masih tergolong baru lah, sekitar 3 tahunan. Secara komunitas ya? Ya, secara komunitas. Kami baru 3 tahun. Dan orang-orang di dalam Parepare Toys Community ini ada unsur-unsur dari mana saja? Kalau boleh tahu. Kalau kami dari mana-mana ya sebenarnya. Ya. Ada dari rentang usianya beragam, dari omong, anak muda sampai yang bocah juga ada sebenarnya. Gitulah kira-kira. Sejauh ini kami ikut di beberapa event di Parepare. Itu hari kami ada sekitar tiga kali lah dalam 3 tahun ini. Termasuk dari salah satunya ulang tahun Parepare 2019.
Waktu itu kami sekedar ikut saja. Kami mohon izin ke panitianya waktu itu dan alhamdulillah kami diizinkan untuk ikut pameran, memperkenalkan komunitas kami, memperkenalkan hobi kami juga kepada masyarakat Parepare dan sekaligus mencari teman-teman lagi. Jujur pada saat pandemi beberapa saat kami sempat tidak gathering atau ketemuan. Walaupun begitu akhir-akhir ini saat-saat sudah mulai agak-agak boleh dikata zona hijau lah Parepare, kami baru get ketemuan. Sebelumnya itu paling kami di sosial media, di chat room atau di grup Facebook kami ngobrol-ngobrolnya. Event ya yang terakhir sebelum pandemi itu sih ulang tahun Parepare. Sebenarnya kami ada rencana cuman mengadakan semacam pameran kecil-kecilan atau event begitu, cuman belum terrealisasi. Masih digodok-godok sama teman-teman karena kami masih mencari teman-teman juga yang suka sama hobi-hobi ini. Harapan kami sih untuk komunitas ini lebih seperti yang lain lah, lebih solid, karena kami pun sebenarnya berkomunitas untuk saling sharing, saling menyemangati untuk mengumpulkan mainan-mainan ini. Ya seperti itulah, pokoknya kami bikin komunitas yang enak untuk dijalankan lah, tidak mengikat dan tidak lebih santai seperti itu. Kalau pribadi itu mungkin lebih ke dana kali ya, lebih ke uang. Karena kan ya kita tahulah hobi-hobi seperti ini butuh dana yang tidak sedikit sebenarnya. Dan ya berburunya itu yang agak sulit kadang. Kalau bersama komunitas sebenarnya sejauh ini seru karena kami istilahnya di dunia mainan itu saling meracuni, saling memberi meracuni. Yang ini beli mainan ini, yang ini beli mainan ini, yang lain ikut-ikutan beli. Ya, jadi menariknya di situ sih, serunya di situ. Kesulitannya tidak ada sebenarnya. Kalau secara personal itu tidak ada, karena kami memang santai seperti komunitas-komunitas yang lain. Di Facebook page kami, di grup Facebook page kami ada 70 lebih anggota. Kami pun bikin chat di salah satu aplikasi. Jumlahnya pun juga ya lumayan lah, sekitar itu. Cuman memang kumpul-kumpulnya kadang tidak sebanyak yang itu karena masing-masing dari kami kan sibuk. Dan rentang usia kami kan memang kadang berjauhan, ada yang masih sekolah, ada yang udah kerja, ada yang bahkan banyak yang sudah berkeluarga. Jadi ya kadang-kadang saja kalau kami ada waktu kami ngumpul, lebih banyak di sosial media seperti itu. Kalau koleksi yang paling disayang sampai sekarang Pribadi? iya, Secara pribadi banyak sih sebenarnya. Ada beberapa saya bawa, cuman ya susah susah menyebutkan yang mana disayang karena semua lah. saking banyaknya. Yang penting tidak ada niat dijual, itu udah disayang. Iya. Kalau ada niat dijual berarti ya kurang lah sayang. Ya kalau begitu terima kasih atas waktunya untuk Parepare Toys Community. Komunitas merupakan wadah yang mengumpulkan orang-orang dengan ketertarikan sama,
Dari hobi hingga bisnis, setiap orang bisa mengembangkan diri lewat komunitas yang sesuai dengan minatnya. Halnya berkenalan dengan orang baru, Anda juga bisa meningkatkan kompetensi diri karena saling berbagi pengalaman, informasi, dan wawasan antar sesama anggota. Agar dapat terus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan tuntutan zaman, semua orang harus dapat beradaptasi dengan cepat. Untuk itu, Anda perlu melakukan pengembangan diri secara terus-menerus. Keuntungan mengikuti komunitas. Akses luas ke berbagai resource. Jika kita bergabung ke sebuah komunitas, kita dapat menikmati akses yang luas atas berbagai resource yang dapat meningkatkan kualitas diri. Ambil contoh jika Anda adalah pebisnis yang bergabung ke sebuah komunitas pengusaha. Dari komunitas tersebut Anda bisa mengakses begitu banyak hal, mulai dari akses pendanaan atau permodalan hingga rekanan seperti vendor. Memperkaya cara pandang. Kurangnya interaksi sosial dapat membuat kita melihat segala sesuatu dari satu perspektif saja. Oleh karenanya, terkadang kita kesulitan mendapatkan ide-ide segar untuk mengembangkan diri. Dengan mengikuti komunitas, Anda akan berkesempatan untuk menemui perspektif lain dari anggota komunitas yang dapat memperkaya cara pandang Anda. Parepare Tactical Sport adalah komunitas atau organisasi yang menaungi para penghobi airsoft gun atau biasa disebut purwarupa atau prototipe senjata militer, tapi tentu saja hanya menyerupai bentuk namun dengan peluru plastik yang tekanannya tak berbahaya. Mereka juga aktif dalam perlombaan mewakili Parepare di dunia airsoft gun dan saat ini masih tetap solid membangun komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dar Kurniawan. Saya dari klub Airsoft Parepare yang bernama yang disingkat PTS, yaitu Parepare Tactical Squad. Saya bergabung di klub PTS ini berawal dari 2016. PTS berdiri dan resmi bergabung di Federasi Airsoft itu. Dan selama saya bergabung di klub PTS, ada pun beberapa kegiatan yang pernah kami ikuti terkait masalah perlombaan dan kejuaraan-kejuaraan. Baiklah, bagi teman-teman dan tidak menutup kemungkinan teman-teman yang lain lebih memiliki jiwa airsofter dalam artian hobi, tapi tidak. Ya, adapun kita dalam permainan yang utama kita gunakan itu yang pertama yang harus dilindungi adalah mata, karena mata gampang cedera yang mengakibatkan kalau kita dalam permainan bisa mengakibatkan cedera fatal. Makanya minimal kita memakai kacamata. Kacamata itu pun ada yang standar seperti inilah Oakley, dan masih banyak macamnya yang untuk safety mata. Untuk muka atau mulut kita pakai ini goggle jaring istilahnya. Kata airsoft kita dinamakan ini goggle jaring.
dan ada aksesoris lain seperti bus tangan, bal, beserta ada helm. Nah, ini safety yang kedua adalah vest. Kita gunakan juga untuk pelindung badan. Vest. Nah, selain dari itu, kita juga ada pembatasan FPS unit. FPS unit ini standar kalau kita dalam permainan joint operation kita memakai untuk rifle kita standar 350 fps, maksimal dia di 380. Nah, terkecuali kalau sniper memakai fps 400 sampai 500 fps. Adapun harapan kami untuk kedepannya yaitu kami setidaknya ingin mengadakan kejuaraan terkhusus untuk wilayah Parepare yang bisa kami dapatkan atau bisa adanya bibit-bibit yang mudah untuk mengikuti kejuaraan perlombaan nembak sehingga dia bisa dapat menjadi atlet untuk mewakili Parepare. Seperti halnya kami mungkin terkait masalah umur, karena beberapa tahun yang lalu kami juga sudah mengikuti kejuaraan daerah yang membawakan nama Parepare. Semoga dengan adanya klub airsoft di Kota Parepare yang dikenal sebagai Parepare Tactical Squad atau dengan kata lain PTS bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Parepare dan juga bisa membawa nama daerah Kota Parepare di luar sana. Penuh harapan agar kiranya bagi teman-teman yang pecinta airsoft untuk tidak menyalahgunakan, karena kami di Parepare Tactical Squad siap menampung dan membina teman-teman sekalian. Saya rasa cukup dengan itu. Saya Dar Kurniawan selaku Ketua PTS Parepare mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cats Parepare Community atau disingkat CPC, mereka adalah para pemelihara dan penggiat kucing. Tidak hanya yang dipelihara namun juga yang sedang ada di jalan atau ditelantarkan. Mereka juga sudah sering mengikuti lomba dan mendapatkan beberapa prestasi baik dari dalam maupun dari luar kota Parepare, dan tentunya sangat senang dalam membuat hal baik tentang kucing. Boleh diceritakan Pak, komunitas ini berdiri sejak kapan, terus kita ceritakan tentang komunitas Pak. Kalau ini komunitas ini namanya Cats Parepare Community. Dia berdiri sejak 17 April 2017, jadi sudah 3 tahun semenjak berdirinya komunitas ini yang di Parepare. Mungkin bisa kita ceritakan misalnya pencetusnya, awalnya kenapa bisa ada komunitasnya? Kalau awal mulanya berdiri komunitas ini, awal itu saya coba di Facebook ya, saya lihat lumayan banyak juga sih teman-teman pecinta kucing di Parepare, makanya waktu itu saya ajak kumpul di lapangan. Tiba-tiba ada ide gimana sih kalau kita buat komunitas juga di Parepare seperti di daerah-daerah lain, makanya terbentuklah ini Cats Parepare Community. Berarti kita yang kayak pendirinya seperti itu ya? Ya? Termasuk salah satu pendiri Cats Parepare Community. Gitu. Kalau boleh nih tahu anggota komunitasnya itu dari mana saja dan berapa orang?
Kalau anggota komunitas kami ada 50-an lebih. Itu ada dari luar Parepare juga ada, dari pokoknya siapapun boleh join dulu. Terus itu joinnya boleh kita sebutkan bagaimana caranya kalau misalnya ada orang mau join ke komunitas Kak? Kalau misalkan ada teman yang mau join, cukup hubungi aja adminnya, nanti adminnya menjelaskan gimana seperti apa peraturannya di komunitas ini, supaya kita juga di komunitas Sketchpare Community ini ada istilah namanya peraturan atau yang harus disetujui. Jika setuju baru kita ajak join. Seperti itu. Berarti ada media sosialnya juga seperti Ada. itu? Ada di Instagram Sketchpare Community juga, di Facebook ada, di YouTube juga ada. Kemudian ini soal kucingnya sendiri, kalau boleh tahu ada berapa ekor di sini? Kalau kucing di sini lumayan banyak juga sih. Cuman ada beberapa sih kucing-kucing di sini tuh biasa orang sebut Persia medium. Padahal di kategori asosiasinya itu nggak ada kata Persia medium, Persia apa segala macam. Jadi kalau Persia itu hanya Persia saja. Ada memang Persianya itu kayak misalkan contoh yang masyarakat lihat kucing bulu panjang dari Persia, padahal bukan itu hanyalah mixed breed, karena mixed breed. Jadi masih banyak masyarakat yang belum paham ini kucing apa sih, karena yang Persia itu yang ada sih berdegree sertifikat, jadi jelas keturunannya. Beda dengan kayak kucing yang ada di sini, ini semua mixed breed, jadi hasil perkawinan dari ras-ras yang ada. Tapi di sini rata-rata kucingnya jenis apa Pak? Mixed breed semua. Nah, kalau ini dia British Shorthair, BSH, tapi dia non pet. Ada juga bengal, ya. Cuman kebanyakan ya adalah kegiatan-kegiatan. Jadi kita sumber dananya itu dari melalui usaha, kita memakai usaha. Jadi kalau misalkan ada kegiatan, contoh ada baksos ya, karena kan kita di sini komunitas Sketchpare Community ini tidak hanya fokus dengan kucing, kita juga fokus dengan baksos ke orang-orang yang membutuhkan, seperti kita adakan bagi-bagi sembako. Jadi nggak fokus cuma di kucing. Bisa kita sampaikan Pak harapan Pak tentang ini komunitas kucing sama yang kita sampaikan? Harapan kami di Sketchpare Community ini buat depannya mungkin ke pemerintah Kota Parepare, mudah-mudahan klinik hewan di Parepare bisa bertambah dan mudah dijangkau sama teman-teman Sketchpare Community atau sama teman-teman pecinta kucing lainnya, biar kita juga bisa mereview kucing-kucing yang di jalan, misalkan ada yang patah, ada yang berdarah, jadi kita bisa langsung bawa ke kliniknya. Cuman sekarang klinik di Parepare itu masih minim dan terbatas waktunya, jadi susah untuk merescue. Jadi itu sih harapan kami ke depan buat pemerintah. Melakukan hobi membuat Anda keluar dari aktivitas pasif selama bekerja. Banyak orang yang terjebak dalam aktivitas yang monoton secara pasif atau tidak banyak membuat badan bergerak atau melakukan pekerjaan yang berulang. Saat melakukan hobi tentu akan merubah aktivitas pasif menjadi aktif. Seperti kita, hobi berjalan-jalan saat ada waktu luang akan membuat tubuh Anda beraktivitas secara aktif tentunya. Hobi juga penting untuk membuka jaringan pertemanan. Saat bekerja atau kuliah, kita akan bertemu dengan orang-orang yang itu-itu saja, bukan?
dan bisa jadi orang yang sering kita temui itu orang yang tidak kita sukai. Nah, punya hobi dan ikut join ke komunitas yang sama dapat membentuk ikatan baru dan menambah jaringan pertemanan. Menurut penelitian, menjalin hubungan sosial merupakan kunci dari kebahagiaan dan membuat hidup lebih bermakna. Ikut dalam komunitas yang mempunyai hobi yang sama juga berpotensi menciptakan ikatan baru yang berharga. Serta hobi membuat Anda semakin menarik. Hobi terkadang dapat menjadi pembuka dalam menjalin hubungan baru. Misalnya kita seorang mahasiswa baru, kemudian kita berkenalan dengan mahasiswa baru lainnya. Lalu kalian akan mengobrol dan ternyata punya hobi yang sama. Terus kalian jadi teman baik deh karena mempunyai suatu hal yang menarik satu sama lain. Komunitas bersih-bersih Masjid Parepare adalah komunitas yang berisi para penggiat kebersihan masjid yang tentunya hobi ini didasari dari keinginan melestarikan budaya kebersihan, apalagi dalam lingkup rumah ibadah khususnya masjid. Mereka juga tak henti-hentinya berkeliling masjid di kota Parepare untuk melakukan observasi masjid yang mana yang perlu bantuan kebersihan, dan niat-niat mulia mereka disatukan dalam komunitas yang sangat hangat ini.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili relawan BBM untuk komunitas ini. Komunitas ini bergerak di bidang sosial spiritual murni karena Allah Ta'ala. Dan komunitas kami ini independen dan non politik, dan kedua itu non aliran sama dengan non sales produk. Jadi kami selaku relawan bersama teman-teman di sini, istilahnya siapa saja yang mau bergabung, dan mulai istilahnya diadakan perpekaan, dan sampai saat ini alhamdulillah kegiatan kami istilahnya bisa dibilang ya berhasil tanpa ada tekanan dari manapun. Hasilnya terbikinnya ini komunitas ini mulai tahun 2018, tanggal 27 bulan 12 tahun 2018 sampai sekarang, alhamdulillah sampai sekarang tanpa ada kendala. Dan selama giat kami di beberapa masjid, di masjid yang ke-102 ini alhamdulillah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami relawan bersih masjid. Kegiatan kami ini dilakukan setiap hari Sabtu pagi dan sudah terjadwal di grup. Jadi sebelum kita laksanakan kegiatan ini, ada salah satu komunitas atau relawan yang ngecek masjid yang mana pantas atau layak dibersihkan. Setelah dibersihkan, dicek keberadaan masjid tersebut, maka rekan kami men-share ke grup untuk menginformasikan rekan-rekan kami untuk kesiapan besok paginya hari Sabtu itu jam 8.30 dan sekarang dipercepat jam 7.30. Jadi kegiatan kami ini alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun sejak berdirinya dari tanggal 27 Desember 2018 hingga saat ini. Alhamdulillah banyak rekan kami, saudara kami yang muslim atau yang rela untuk menyempatkan waktu untuk melakukan bersih-bersih masjid. Di sini alhamdulillah masjidnya sudah dibersihkan selama berjalan 3 tahun ini sudah 102. Bahkan masjid di sini bukan cuma yang ada di Kota Parepare, bahkan kami sudah pernah melakukan bersih masjid di daerah baru, khususnya di Palanro. Itu kami anggap sebagai kegiatan rutin komunitas bersih masjid, sekaligus kami refreshing dalam suatu tempat, khususnya di luar Kota Parepare. Nah, di sini di bersih-bersih masjid ini kami semua kerjasama tanpa harus menyandang status sosial kami. Jadi di sini status sosial kami tidak ada istilah bahwa ini pegawai ini, tidak. Jadi kami ini ada tujuannya bersih-bersih masjid untuk mencari amal jariah. Di sini sebagai wadah untuk memberikan suatu masukan bahwa kita ini adalah saudara sebangsa untuk mempertahankan bagaimana muslim ke depannya untuk lebih erat hubungannya. Kemudian tujuan masjid ini, bersih-bersih masjid ini kita lakukan bahwa dimana pada dasarnya kita muslim, bersih sebagian daripada iman. Jadi alangkah bagusnya jika kita atau rekan kita dari daerah singgah atau menyempatkan waktu untuk sholat wajib atau sholat sunnah, begitu masuk di sekitaran masjid melihat baik itu WC, tempat wudhu sudah bersih, maka perasaan kita sudah nyaman, otomatis kita melaksanakan sholat itu khusyuk dalam beribadah. Seperti itulah dari komunitas bersih-bersih masjid. Alhamdulillah kami menjalin silaturahmi dan di sini yang memberikan sumbangsi di kegiatan bersih-bersih ini alhamdulillah banyak relawan-relawan. Tujuannya kenapa? Membutuhkan peralatan seperti sapu, pengepel, dan pengharum ruangan. Itu yang kami lakukan di kegiatan bersih-bersih masjid ini. Jadi kami tidak akan pernah
mengeluh bahwa ini seperti ini kegiatan masjid, tapi ini adalah betul-betul dari panggilan hati nurani dilaksanakan, memang ikhlas. Kegiatan bersih-bersih masjid ini ikhlas karena Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.